Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UB Podcast. Senang sekali nih untuk hari ini saya Arben Nasri bisa kembali lagi hadir, pasnya juga di podcast kesayangan kita. Nah, seperti biasa kita juga bakal bincang-bincang dengan para narasumber atau juga bintang-bintang tamu yang ya sesuai dengan topik dan tema di setiap episodenya. Nah, pasnya juga ini bakal menjadi menghadirkan pengalaman baru atau juga new knowledge ya, pengetahuan baru juga buat kita semuanya tentang hal-hal apapun itu, terutama narasumber dan juga pakarnya masing-masing. Oke, nah spesial sekali untuk hari ini. Nah, karena kita juga bakal membicarakan tentang eksistensi dunia teater ya, itu di masyarakat, khususnya di masyarakat Aceh sekarang ini. Terus juga perannya itu dalam melestarikan kebudayaan Aceh dan tentunya juga bagaimana program-programnya, bagaimana dukungan-dukungan pemerintah gitu ya terhadap program-program teater yang pastinya juga mungkin kita pengen tahu juga nih bagaimana perkembangan dunia teater sih di era sekarang ini yang pastinya juga ini masih kalau di luar mungkin ya masih tetap gitu ya masih tetap banyak gitu sampai di Aceh pun juga gitu. Oke, langsung aja nih ada tokoh yang sangat berperan dalam dunia teater, pelaku juga, terus juga orang ya nanti kita bakal tahu banyak deh tentang narasumber kita untuk hari ini, Tuku Zulfajri. Oke, atau juga yang familiar disebut dengan Bang Tejo atau juga Tejo. Oke, terima kasih banyak nih Bang Tejo sudah hadir di podcast kita untuk hari ini ya. Ya Bang. Oke, ya pasti juga sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat Bang. Iya, karena dia baru pulang dari Bali juga, dan nanti kita juga pengen tahu juga nih tentang apa aja sih kegiatannya di sana gitu ya, karena juga ada prestasi juga gitu. Nah, terus kalau sekarang pasti juga ya masih sibuk dengan kegiatan sehari-hari Bang ya, pasti Iya. juga ya. Oke. Nah, terus sekarang ini kalau mungkin kita bisa langsung membuka bincang-bincang kita. Nah, sebenarnya nih kalau misalnya perkembangan teater itu kalau misalnya di Aceh sekarang. Sejauh ini kalau perkembangan teater, kita bilang gimana ya? Saya rasa masih sama kayak dulu, masih sama. Nggak ada perkembangan yang memang signifikan, yang memang betul-betul kelihatan, wah ini ada perbedaan dari dulu sampai sekarang. Apakah sekarang itu semakin besar? Apakah itu frekuensi pertunjukannya teman-teman berkarya membuat pertunjukan semakin banyak? Juga kita belum melihat itu, karena mungkin secara garis besar bisa kita bilang mungkin masih seperti dulu ya, masih seperti dulu, paling ada beberapa sedikit perbedaan. Perkembangan pesat sekali juga enggak. Nah, secara mungkin bisa kita lihat dari tadi itu ya, dari tadi frekuensi pertunjukan yang ada terutama di Banda Aceh ya, terutama di Banda Aceh juga semakin jarang kita temui, mungkin itu karena yang sifatnya betul-betul ini adalah sebuah karya mandiri teman-teman teater, itu mungkin sudah jarang. Tetapi sebaliknya kita melihat mungkin ruang-ruang yang coba dibangun atau diberikan oleh pemerintah juga ada sebenarnya. Tetapi apakah ini kemudian kenapa tidak gayung bersambut ya, apakah karena memang faktornya ini para pelakunya mungkin sudah jarang, sudah tidak ramai ya. Nah, atau ada faktor lain yang menyebabkan ini semakin frekuensinya menurun. Nah, tapi ya apapun ceritanya, kalau teater khususnya dari segi pelakunya memang bisa kita bilang nggak ramai, nggak banyak pelaku teater di Aceh. Dan mungkin kalau kita bandingkan dengan kesenian-kesenian lain, dari pelaku mungkin secara seniornya rame, kemudian para pelaku mudanya masih rame, dan peminatnya juga masih ramai. Ini berbeda dengan di teater. Nah, kalau di teater, keinginan untuk melakukan aktivitas seperti teater itu masih ada di kalangan para pelaku. Tetapi kemudian kita lihat mungkin peminatnya ini yang sudah agak menjauh kayaknya. Peminatnya, sehingga para pelaku teater ini tidak kita lihat mana sih yang memang ini pemain baru katakanlah. Nah, jadi masih kita melihat orang-orang lama di sini. Belum ada yang memang ini adalah seniman membawa gagasan baru, ataupun ini ada yang baru muncul anak muda. Nah, ini
Kalau di teater saya lihat masih agak jauh dengan itu. Oke. Apalagi memang penonton kita ya, penonton teater juga semakin sedikit pada akhirnya. Nah, ini kita nggak tahu apakah memang ini karena memang uh, karena memang jarang sekali ada pertunjukan teater sehingga masyarakat menjadi asing. Atau karena memang masyarakatnya belum familiar dengan teater sehingga kalaupun ada teater tetap nggak ramai. Iya. Oke, nah itu dia karena juga mungkin bisa dibilang kalau pengaruh apa media sosial atau juga perkembangan teknologi itu juga berpengaruh ke semua aspek termasuk teater juga gitu Pak ya. Ya, Oke. Nah, padahal kalau misalnya apa ya, kalau misalnya sekarang ini itu apa namanya pertunjukan rutin mungkin sebulan sekali di Taman Budaya Banda Aceh itu masih ada atau mungkin ada apa namanya occasional atau juga ada event-event tertentu atau kayak juga kalau misalnya. Nah, tentang geliat teater katakanlah di Taman Budaya lah. Iya. Kalau kita di sini kan representasinya itu di Taman Budaya kalau di Aceh. Benar. Nah, ini makanya saya bilang tadi, sepertinya memang program pemerintah untuk membantu ataupun memberi kesempatan kepada teater ini ada. Tapi kemudian karena begini, karena saya sudah jarang juga di sana, sepertinya aktivitas teater ini sepi. Tetapi pada kesempatan-kesempatan tertentu Iya. ada pertunjukan di sana. Nah, yang mau saya bilang adalah kegiatan itu semacam tidak terpublis secara meluas sehingga ini tidak diketahui oleh masyarakat, makanya seolah-olah seperti sepi padahal ada. Ada ya. Entah itu memang itu programnya pemerintah atau memang ada sekedar teman-teman yang lain yang ingin membuat pertunjukan sesama komunitasnya, pertunjukan di sana. Nah, ini yang saya lihat kenapa pada akhirnya seperti tidak pede untuk mempublikasikan bahwasanya ini akan ada pertunjukan di sana ya. Iya. Nah, saya nggak tahu itu. Padahal kalau kita teater kan butuh penonton, butuh orang nonton, butuh ramai. Iya. Nah, seharusnya memang harus dipublikasi dengan baik sehingga ini terserap ke semua informasi. Nah, itu yang tidak terjadi, ya. Kalau kita bilang sepi sekali enggak, karena memang Masih kadang-kadang tetap kita ada ya? tahu informasi, Ada. udah ada pertunjukan kemarin di sana, ada aktivitas teater di sana. Dalam artian begini, tidak mutlak harus teater yang memang konvensional, yang memang harus dimainkan oleh aktor di Iya. panggung proscenium yang di dalam dan harus dengan penonton tertentu enggak. Karena banyak sekali aktivitas kesenian yang dibangun di sana itu dengan latar belakang bisa jadi kolaborasi. Iya, benar. Bisa jadi ini nanti melibatkan banyak seniman-seniman yang lain sehingga membuat sebuah pertunjukan dalam konteks apa katakanlah kan ada dalam konteks misalnya ini sedang momentum apa atau untuk kebutuhan apa sehingga sering perkumpulan aktivitas yang terjadi di sana itu sering sekali. Iya, nah jadi masih tetap alhamdulillah masih tetap stabil ya. Masih tetap. Meskipun juga di era era digital sekarang ini. Karena kalau misalnya kita lihat mungkin kalau seperti di salah satu kampus ya USK di Universitas Kuala itu teater nol kan juga sampai sekarang masih eksis ya, masih tetap ya. Nah, terus kalau misalnya kita di Aceh sendiri itu kita ada perkumpulan yang mungkin membawahi para seniman-seniman khususnya teater gitu Pak, atau gimana sih? Ada di Aceh. Di Aceh itu ada asosiasi teater itu namanya Seramo Teater Aceh. Seramo Teater Aceh. Seramo Teater Aceh itu sudah berdiri dari 2009. Dari 2009 itu memang kita bentuk awal di Teater Rongsokan dulu ya, Teater Rongsokan, kemudian kita buat arisan teater dan terlahirlah di situ Seramo Teater Aceh dan alhamdulillah hingga sekarang masih ada dan masih berjalan sesuai dengan dengan agenda-agendanya, program-programnya. Kemudian teater-teater yang lain juga yang di bawah payung STA ini juga masih ramai. Karena dari data yang kita peroleh di situ aja hampir puluhan masih seluruh Aceh ya. Seluruh Aceh itu ada puluhan komunitas teater. Terlepas apakah itu kemudian dia produktif atau tidak ya. Tetapi secara database nama-nama lembaga itu ramai sekali seluruh Aceh. Entah itu teater kampus atau teater konvensional atau teater anak-anak dan itu ada. Dan malah setiap tahun
pasti ada yang baru Ada gitu aja kan. ya. Oke. Nah, tinggal lagi nanti produktivitasnya aja yang perlu ditingkatkan. Hmm. Ya, terutama misalnya yang bertahan beberapa dekade belakangan ini kan, yang bertahan teater di Aceh ini hampir teater kampus lah. Ya, Ya yang mungkin benar-benar teater sudah kampus itu siswanya. mungkin ya karena mereka jelas regenerasinya, jelas setiap tahun ada Berputar gitu ya. ya ada anggota baru yang Hmm, katakanlah, benar-benar. makanya mereka bisa bertahan sejauh ini dengan lama. Nah, di luar itu juga teater-teater konvensional juga masih ada Masih ada. banyak. Nah, Oke. Nah, terus kalau misalnya apa ya, untuk menjadi apa ya, seorang yang apa namanya punya bakat gitu ya di bidang teater ini, pasti juga mungkin kalau ya para mahasiswa-mahasiswa mungkin bisa ke ini ya, bisa ke apa di UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Nah, termasuk juga kalau di Budia ada juga gitu. Nah, terus kalau tapi nggak tahu nih masih eksis atau enggak. Tapi seperti apa Tejo jelaskan tadi ya, kayak juga mungkin sebenarnya ada, cuman karena mungkin tergantung frekuensinya ya, sering enggaknya nampil atau apa. Nah, oke, terus kalau misalnya untuk masyarakat-masyarakat umum itu apa ya? Mungkin ada yang tertarik nih di masyarakat. Waduh, saya kayaknya juga punya bakat gitu di atau pengen tahu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di STA ini, Seramo Teater Aceh ini, dia merekrut anggota juga ya atau apa namanya? Mereka juga kalau misalnya ada punya bakat kemampuan di bidang teater, mereka tuh pengen ada di sebuah komunitas. Kalau di sini mereka bisa kemana gitu ya? Atau oh. melalui STA ini bisa Sebenarnya kalau teman-teman yang mau bergabung di teater itu banyak banyak sebenarnya, ya. banyak sekali. Malah begini, ada yang kelompok-kelompok itu yang jadinya dadakan, Oh, oke. karena by project ini ya kan. Mhm. Nah, kemudian mudah-mudahan syukur-syukur setelah mereka jadi dadakan itu bertahan. Nah, artinya nggak ada kemungkinan, nggak susah sebenarnya aku pingin di mana. Iya, iya, iya. Nah, tinggal lagi kemudian kalau di Seramo Teater sendiri itu lebih kepada kelembagaan, Oke. asosiasi, Asosiasi ya. asosiasi dari beberapa kelompok teater tadi yang memang berada di bawah payung STA. Mhm. Nah, kalau di Banda Aceh sendiri katakanlah ada teater kampus. Kalau yang mahasiswa di kampus manapun, nggak semua kampus juga kayaknya, tapi ada beberapa kampus yang memang mereka memiliki unit kegiatan mahasiswa di bidang teater. Ya kalau memang dia ada keinginan untuk bergabung di teater, mungkin bisa coba mencari tahu tentang UKM teater yang ada di kampus mereka masing-masing. Oke. Kalau yang masyarakat umum juga ada beberapa komunitas yang memang menerima, kadang-kadang yang membuka untuk siapapun masyarakat yang ingin bergabung latihan belajar teater bersama, dan itu mungkin di Taman Budaya. Iya. Kalau memang lebih mudah aksesnya sekarang, kalau di Banda Aceh bisa ke Taman Budaya katakanlah. Artinya walaupun di Taman Budaya tidak ada kelompok tertentu, setidaknya di sana informasi cukup jelas, dan di sana lebih mudah untuk dapatkan informasi. Saya mau begini, harus bagaimana, ketemu dengan siapa dan di mana. Iya, Nah, pasti di udah sana terarah informasi gitu ya. dapat. Oke. Nah, itu. Ya, terus sebenarnya kalau misalnya apa ya berbicara tentang teater ini sendiri, ini kan bisa dibilang kalau misalnya ini pengetahuan juga nih buat pemirsa atau juga penonton UB Podcast ya, buat UB Podcaster nih. Nah, pasti juga kalau secara apa ya bukan mungkin apa Bang Tujuh lebih tahu gitu. Nah, sebenarnya teater ini juga ada hubungannya dengan sejarah ataupun kebudayaan Aceh di masa lampau ataupun mirip-mirip gitu. Mungkin seperti hikayat atau juga apa gitu ya, pagelaran-pagelaran apa sih dulu itu yang PM Toh ya segala macam. Nah, itu masuk ke kategori teater atau juga mungkin itu bagian dari apa ya? Mungkin Ya. beda atau sama tapi mungkin jenis pertunjukan yang mana gitu. Ya. Kalau kita bilang hubungan dengan masa lampau itu memang pasti ada hubungan dan erat dan melekat sekali, memang tidak akan terlepas dari budaya masa lalu, dan itu budaya itu kan terus berubah sesuai dengan situasi ya. di tahun gitu. Nah, dulu katakanlah misalnya di Aceh tentang pertunjukan, katakanlah ada PMTO, Ya, ada mob, ada sandiwara Aceh. Iya ya Sendiwara. Dulu kan Sandiwara sering- Aceh banyak. Artinya apa? Eh, dunia pertunjukan di Aceh itu dari dulu sudah ada, dan masyarakat Aceh sudah sangat akrab dengan istilah-istilah itu menonton sandiwara, Sandiwara ya. ya, menonton Oh, itu sandiwara. teater juga ya. Teater. Iya. Nah,
teater itu kan ini istilah kemudian yang dipopulerkan. Nah, dulu mungkin orang bilangnya sandiwara, drama. Nah, teater ini kemudian menjadi sebuah istilah yang mungkin yang dianggap ini adalah pertunjukan di atas panggung dan ini mungkin tempatnya khusus gitu kan. Tapi pada prinsipnya semua itu sama. Teater ini kan pertunjukan. Mau itu kemudian istilahnya aja berbeda-beda. Ya mungkin sebelumnya lagi orang lebih mengenal mungkin kalau kayak kita mungkin tonil gitu kan. Lebih istilah Belanda, tonil, sandiwara, drama. Nah, kemudian ya bentuknya juga banyak, berbagai macam jenis-jenisnya. Ada yang model hikayat, pertunjukannya sendiri, ada yang model pertunjukannya ramai-ramai kan. Kalau di kita ada sandiwara yang komedi kan. Ada mob, itu kalau kita lihat jenis-jenis pertunjukan yang memang sudah ada sejak lama di Aceh. Tapi kemudian pertunjukan itu makin ke sini itu kan makin jarang kita lihat. Makin jarang kita lihat itu tadi mungkin pelakunya sudah menjauh dari bentuk-bentuk itu, atau apakah karena memang susah untuk dipelajari, atau memang ya memang pelakunya sendiri mungkin saya rasa begitu ya, pelakunya memang tidak lagi mencoba untuk betul-betul aku ingin menjadi seperti itu katakanlah, ataupun walaupun nggak menjadi seperti katakanlah hikayat PM Toh tadi kan, tapi setidaknya ada unsur yang memang melatar belakangi pertunjukan dia, saya mengadopsi dari KPM Toh katakanlah, mengadopsi dari mob. Nah, inilah sebenarnya bentuknya saja yang mau kita coba adopsi begini. Tetapi mungkin dari kita ya jiwa-jiwa untuk mencoba sesuatu yang baru itu mungkin masih kuat kan. Melihat teater luar ini keren nih, kita coba teater begini lah. Kita ikutin bentuk yang drama atau teater yang dipentaskan oleh kelompok yang katakanlah kan. Sehingga apa yang akar-akar tradisi kita yang sebenarnya juga menarik sekali untuk kita coba angkat ke atas panggung, ini malah terabaikan ya. Gitu. Oke. Nah, karena kan teater ini pasti juga media juga untuk menyampaikan apa gitu yang berkembang di masyarakat, kegelisahan di masyarakat, pasti dengan tema-tema mereka gitu ya. Nah, terus ini kalau baru-baru ini, nah ini juga mungkin dari kita juga ngobrol-ngobrol juga, kalau Bang Tejo ini baru pulang dari Bali Pak ya. Nah, itu ada event apa sih, dan katanya juga ini menjadi salah satu pemenang tuh residensi bisa sutradara atau apa gitu. Nah, kita pengen tahu juga nih, ini prestasi yang luar biasa juga karena nasional ya. Pasti juga mewakili dari Aceh ya. Iya. Boleh tahu dong. Itu yang di Bali kemarin itu forum produser. Forum produser ya. Forum produser seni pertunjukan. Oke. Itu tahun ini yang kedua. Tahun ini kedua di Bali. Yang tahun sebelumnya itu dia 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. Itu kemarin di Jogja ya. Di Jogja, tahun ini di Bali. Nah, itu sebenarnya saya nggak tahu juga karena apply kan. Kita mendaftar, kemudian kita mempresentasikan diri melalui portofolio, lalu diseleksi sama panitia, dilihat memang sesuai dengan apa yang mereka cari. Alhamdulillah lulus kan, diundang ke sana, dan itu dari ada 11 orang dari seluruh Indonesia yang memang hadir ke sana. Kemarin di sana itu ada 11 orang. Di sana ada 2 forum sih sebenarnya, ada forum produser, ada forum inkubator. Nah, 2 forum yang memang selama seminggu di sana. Saling share saling share pengalaman, pengetahuan baru. Kita tahu bagaimana kondisi kesenian di daerah lain dari teman-teman di sana kan. Lebih kepada di sana ya, alhamdulillah kan bisa membangun jaringan baru kan. Benar. Gitu. Oke, nah karena kalau misalnya kalau misalnya mungkin keresahan di kita sebagai pelaku seni atau juga mungkin yang mencintai seni gitu ya. Kalau misalnya semakin lama generasi-generasi yang sekarang mungkin yang kurang aware gitu ya dengan kebudayaan kita, ataupun yang tidak terlibat secara langsung ya, karena juga mungkin pengaruh dari budaya-budaya sekarang ya mungkin serba kadang-kadang juga identitas kita tuh mungkin yang seharusnya menjadi yang seharusnya menjadi bukan panutan ya, yang harus kita lestarikan, kita jaga, malah mungkin pelan-pelan hilang gitu ya. Nah, jadi ini benar kalau misalnya menurut dari opini dari Bang Tejo sendiri ya. Nah, jadi melihat generasi sekarang ini, mesti kita berbicara umum ya tentang
bagaimana mereka itu bisa menghargai kesenian, terus juga melestarikannya, menjaga atau juga apa namanya memperkenalkan ke ya ke masyarakat luas gitu ya. Nah itu sejauh mana sih peran generasi ini Gen Z sekarang ya? Nah itu kalau misalnya kita lihat dalam hal awareness mereka itu, kesadaran mereka itu dalam dunia kesenian segala macam itu, mungkin ini selain dari teater ataupun apapun itu. Ya, untuk saat ini di mana udah era Gen Z ya, Gen Z, kemudian teknologi juga semakin besar dan berbagai macam pilihan media Iya. untuk hiburan, katakanlah itu tersedia dengan berbagai platform. Saya rasa itu sebenarnya kalau kita ingin memanfaatkan itu salah satu jalan tercepat. Oh, oke. Jalan tercepat, jalan paling mudah dan paling efektif untuk kita mengapresiasi karya Iya. karya seni kita. Nah, tetapi di balik itu mungkin ya, asumsi saya mungkin itu juga yang membuat para pelaku-pelaku itu semakin semakin jauh dari apa yang dikatakan kita proses teater itu Iya. kita utamakan. Oke. Karena apa? Ya karena memang media untuk tontonan semakin banyak, semakin instan dan semakin beragam ya, semakin beragam. Mau cari yang mana bentuk penunjukan ada di sana. Mau cari yang dari luar juga sangat mudah aksesnya. Sehingga apa? Para pelaku teater ini yang memang memahami teater ini harus begini, bla bla, prosesnya ini begini. Ini akan menjadi dua hal yang memang bertolak belakang ya. Jadi mengingat sekarang itu serba harus cepat dan kita untuk mempersiapkan satu garapan itu memang membutuhkan waktu dan energi yang banyak, luar biasa. Begitu juga dengan para penonton. Penonton ini kadang-kadang dia akan lebih memilih, saya lebih memilih duduk di rumah nonton di HP daripada saya harus ke gedung pertunjukan, katakanlah gitu. Iya. Nah itu juga yang membuat mungkin semakin agak sepi, katakanlah dunia teater ini semakin kesini semakin sepi nih. Sepi dari penonton, mungkin sepi di dalam gedung pertunjukan. Bisa jadi mungkin di media sosial itu ramai mereka menonton. Iya, benar-benar. Bisa jadi ya. Nah itulah media-media itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Baik dari segi pelakunya sendiri maupun dari segi penontonnya. Iya. Oke, nah karena kan kalau misalnya apa ya, kalau kita melihat teater itu feel-nya gitu ya. Nah, saya masih kan waktu SMA kalau nggak salah ya. Itu saya sempat nonton teater itu kalau nggak salah dulunya iya benar, bintang tamunya itu udah almarhum Ria Irawan. Besok siapa ya yang senior-senior yang ini El Karim atau apa. Dan itu memang wah di situ tuh yang benar-benar feel-nya wah ini nonton pertunjukan sama yang dibawain sama yang aktor ya, yang pastinya juga itu yang sudah senior juga, itu feel-nya beda sekali gitu. Jadi kadang-kadang kita wah pengen ada lagi gitu hal seperti itu menonton langsung. Karena kan teater tuh emang interaksi dengan penonton ya, karena semakin gitu. Karena kalau bisa kita lihat di luar negeri, waktu itu seperti di Broadway segala macam, atau di Inggris juga ada, itu mereka masih ada ya, Masih. weekly gitu ya. Iya. Nah jadi kita juga berharap ada weekly pertunjukan gitu. Tapi sekarang masih ada ya, masih kalau bisa di Taman Muda dalam hal-hal tertentu pasti ada ini ya, kalau misalnya event mungkin 1-2 kayaknya masih ada sih gitu pertunjukan teater ya mungkin dari berbagai macam komunitas ya. Oke. Masih malah sekarang saya pikir lebih mudah untuk kita mengakses fasilitas pertunjukan, lebih mudah kalau untuk sekarang. Tetapi lagi-lagi katakanlah begini, pihak Taman Budaya sendiri atau pemerintah itu membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk para pelaku seni teater untuk melakukan pementasan di sana. Tetapi malah mereka yang kewalahan sekarang mencari siapa yang mau pentas. Iya. Nah, katakanlah kalau dulu dengan alasan kami punya karya pengen pentas susah. Entah karena ada tempat, sewa tempat yang mahal kan, susah. Sekarang malah sebaliknya. Ini fasilitas sudah ada, malah para pengkaryanya yang memang susah ditemui. Gitu. Nah terus kalau misalnya solusinya gimana ya caranya hal itu juga supaya juga para pelaku seni atau juga mungkin orang-orang yang tertarik dengan teater atau yang dulunya juga eksis gitu ya dalam seni teater ini itu supaya juga mereka masih bisa tetap semangatnya tetap selalu ada gitu ya, supaya juga itu nggak yang pelan-pelan hilang ya. Nah itu kalau misalnya menurut dari Batunya sendiri, mungkin dari hasil diskusi di berbagai macam pertemuan gitu dengan para seniman-seniman lain, mungkin itu
ternotis gitu ya, mungkin wah ini ada fenomena seperti itu ya, kalau misalnya itu para pelakunya mungkin yang agak berkurang. Nah itu ada hal apa gitu ya mungkin yang bisa dilakukan supaya juga dunia teater ini tetap bisa malah lebih dari. Saya rasa semangat tadi ya, Hmm, semangat menjaga semangat itu yang memang agak susah, tetapi minimal itu dulu ada. oke, semangat. Itu dulu ada semangat, dan itu semangat itu ya memang dibangun harus dari individu masing-masing. Harus dibangun dari individu masing-masing dengan porsinya masing-masing. Oke. Ada porsi yang memang dia aktor, dia harus memang bertanggung jawab pada keaktorannya. Ada yang memang pada kalau saya mungkin sekarang lebih pada belakang layar ya. Oke. Saya lebih di wilayah produsernya, keproduseran, ataupun memang yang ingin melakukan sesuatu, membuat program untuk teater. Oke. Artinya karena memang saya merasa, oh saya di wilayah ini, walaupun ini bukan pekerjaan yang memang saya memang ini menjadikan sebuah pekerjaan, tetapi setidaknya ada tanggung jawab saya karena memang sudah berada di dunia ini, ada tanggung jawab untuk terus berada di sini dan membangun ini sebenarnya dengan porsi saya, dengan porsi dan kemampuan saya untuk membangun agar teater ini terus ada. Oke, walaupun saya nggak berada di atas panggung, artinya saya harus berada di depan panggung atau di belakang panggung. Nah gitu. Artinya ada ketiga posisi itu saling mendukung sebenarnya. Di belakang panggung perlu orang, di atas panggung perlu orang, di depan panggung juga perlu orang. Tinggal kita ingin berada di mana. Nah, jadi semua teman-teman saya rasa di sini sudah bekerja pada porsinya, tetapi ya lagi-lagi itu tadi ya, karena memang di wilayah kita kesenian ini belum menjadi sesuatu yang memang bisa diandalkan lah. Nah, kesenian ini bisa diandalkan untuk individu-individu senimannya, sehingga kita sering bias. Di saat kita sedang ingin fokus di sini, tiba-tiba ada godaan yang lain yang memang ini. Nah, akhirnya kan ini yang menjadi konsistensi kita ini tergadaikan akhirnya. Oke, iya itu dia benar sekali ya, karena juga mungkin masih seperti apa waktu dijelaskan tadi ya, karena juga itu hal apa ya yang masih ya orang berpikiran juga nih, wah ini masih banyak yang mengerjakan itu sebagai part time gitu-gitu ya, nggak yang main jobnya seperti gitu. Oke, nah ini mungkin yang terakhir nih waduh sebenarnya pengen banyak juga nih apa namanya kita bincang-bincang banyak ya. Kalau dulu saya masih ingat mungkin apa namanya itu kalau Bang Tujuri sendiri berangkat dari ya bawah juga ya, dari pemain gitu ya sampai juga apa sutradara segala macam, sampai sekarang itu mungkin lebih ke memproduseri gitu ya. Nah ini mungkin pesan-pesan mungkin atau juga untuk generasi-generasi sekarang, terus juga harapan-harapannya untuk dunia teater khususnya di Aceh ke depan nih seperti apa nih Bang? Harapan kita bersama gitu ya. Dan sekaligus pesan-pesannya juga nih buat para penonton UB Podcaster kita nih. Ya kalau apa pesan-pesan, nggak ada yang harus diberikan pesan apa-apa ya, artinya bagi saya ya untuk teman-teman pelaku teater ataupun yang memang senang dengan dunia teater, kita terus berupaya untuk melakukan sesuatu untuk teater, untuk apa yang sudah kita selami ini. Kita sudah berada di teater, dan kemudian kita harus melakukan sesuatu untuk teater dengan porsi kita masing-masing, untuk inilah sebenarnya tanggung jawab kita di bidang sedang kita geluti. Dan yakinlah sebenarnya apa yang akan kita lakukan itu pasti ada sesuatu yang akan itu menjadi feedback positif untuk kita. Nah, ini adalah sebuah praktik kesenian sebenarnya. Berteater ini bagi saya itu sebuah praktik kesenian, dan di samping praktik-praktik yang lain dalam keseharian. Ya, walaupun ini tidak kita jadikan sebuah pekerjaan, tetapi yakinlah kita selalu melakukan ini, siapapun itu. Ada yang tinggal dominasi. Ya, kalau memang kita dominan di kesenian, kita akan banyak melakukan praktik kesenian. Kalau kita di dunia lain, kita akan melakukan praktik-praktik yang dominan di tempat lain.
Oke, terima kasih banyak ini untuk sharingnya, untuk bincang-bincang kita karena kita juga sudah, wah ini sudah hampir kelewatan sedikit ya, it's okay. Dan mudah-mudahan juga apa namanya bincang-bincang kita itu juga bisa ada pengetahuan baru buat para penonton di rumah. Dan tentunya juga kita sama-sama berharap dunia kesenian tidak hanya teater itu benar-benar tetap lestari, tetap terjaga. Tentunya juga ini menjadi peran dari semua pihak, termasuk juga generasi sekarang. Terima kasih banyak nih tentunya untuk Iya, bersamanya ya. sama-sama. Kita jumpa lagi episode mendatang insya Allah. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.